Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang terhormat dari Gerakan Harapan Bangsa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini dalam event PGSD Fair Unimed, saya Alfiatus Zulfa dan rekan saya Nur Izzatul Hikmah akan mempresentasikan penelitian kami mengenai media edukasi kebencanaan bagi siswa tunanetra. Banyak dari kita tidak menyadari jika kita tinggal di daerah dengan kerawanan bencana yang cukup tinggi. Negara kita, Indonesia, dipengaruhi oleh letak geografis dan geologis Indonesia, di mana tempat bertemunya 3 lempeng terbesar di dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Di mana dampak dari letak ketiga lempeng tersebut adalah menempatkan Indonesia sebagai wilayah dengan kerawanan bencana geologis yang cukup tinggi. Kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Apalagi jika menurut catatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia mengenai tren bencana di Indonesia yang meningkat selama 1 dekade terakhir. Dan lebih parahnya, jumlah kerugian bukan hanya dari jumlah kerugian material yang sangat banyak, tetapi juga menimbulkan ratusan ribu korban jiwa. Dengan alasan sadar bencana masyarakat yang masih rendah, hal ini membuat kapasitas bencana di Indonesia harus dilakukan peningkatan dalam disaster knowledge. Lantas, mengapa pendidikan bencana sangat penting untuk peningkatan kapasitas bencana masyarakat di Indonesia? Hal ini dikarenakan secara teoritis, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan atau faktor non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, harta benda, dampak psikologis, dan gangguan kesehatan mental yang lebih kompleks lagi. Jika dilihat dari definisinya, sesuatu bisa dikatakan bencana jika menimbulkan suatu kerugian atau menekan risiko dari kerugian akibat dampak bencana. Perlu dilakukan adanya mitigasi bencana. Salah satu kegiatan mitigasi melalui sektor pendidikan. Pendidikan memiliki peran besar dalam melakukan edukasi kesiapsiagaan bencana dan menjadi bagian dalam tindakan preventif mulai dari tindakan pencegahan sampai revitalisasi. Akan tetapi, pertanyaan paling penting adalah apakah pendidikan di Indonesia sudah mengakomodasi keberagaman siswa, termasuk kemampuan fisik dan mental siswa? Faktanya, pendidikan di Indonesia masih terdapat segmentasi bagi siswa berkebutuhan khusus yang sebenarnya menjadi tembok eksklusivisme pendidikan. Padahal dalam gagasan Sustainable Development Goals, pendidikan haruslah inklusif, dalam artian pendidikan harus bisa memfasilitasi siswa agar bisa belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung para ABK. Seharusnya hak pendidikan antara siswa normal dan siswa tunanetra harus sama, termasuk dalam hak pendidikan kebencanaan. Karena siswa tunanetra secara pengetahuan dan kosakata termasuk dalam kategori kelompok rentan. Maka dari itu penting untuk diberikan pendidikan kebencanaan dengan harapan bisa meningkatkan kapasitas pengetahuan kebencanaan bagi siswa tunanetra.
Berkaca dari latar belakang masalah menginspirasi kami untuk memberikan kontribusi keilmuan kami di bidang pendidikan kebencanaan melalui media Disabutun, Disaster Audiobooks Tunanetra, upaya pengurangan risiko bencana inklusif bagi siswa tunanetra. Dalam penelitian ini, kami mengambil sampel khusus siswa tunanetra yang berada di SLBN Negeri 1 Sleman, karena Sleman adalah salah satu wilayah yang rawan terdampak bencana erupsi Gunung Api Merapi dan bencana gempa bumi. Dalam penelitian kami, terdapat 3 peserta didik yang kami jadikan sampel dengan variasi jenis tingkatan tunanetra yang berbeda. Untuk peserta didik yang pertama, kami perkenalkan adik kami tercinta, adik Cynthia, dengan jenis tunanetra low vision. Jati dengan jenis low vision dan Bagas dengan total vision dan autis. Langkah implementasi dapat dijadikan sebagai prosedur dalam internalisasi pendidikan kebencanaan bagi siswa tunanetra yang dalam pelaksanaannya kami menggunakan teknik PALS, Participatory Active Learning System, yang terdiri dari tahapan yang pertama, tahapan penyadaran. Tahapan ini berupa sosialisasi mengenai pemahaman mitigasi bencana terhadap bencana Gunung Api Merapi. Tahapan sosialisasi ini dibagi menjadi 2 goals. Untuk goals yang pertama ditujukan bagi pendidik di SLBN Negeri 1 Sleman dengan tujuan pendidikan kebencanaan bagi tunanetra dapat diajarkan secara berkelanjutan. Untuk goals yang kedua ditunjukkan bagi siswa tunanetra di SLBN Negeri 1 Sleman dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan keruangan atau spatial knowledge bagi siswa tunanetra. Untuk tahapan yang kedua adalah tahapan pengkapasitasan. Tahapan ini merupakan tahapan inti kegiatan yang terdiri dari tahapan perancangan media pembelajaran, pembuatan media pembelajaran, kegiatan pelatihan mitigasi bencana kepada tenaga pendidik dan siswa tunanetra di SLBN Negeri 1 Sleman. Pembuatan dan penyampaian media yang kemudian disusul oleh kegiatan sosialisasi media pembelajaran kepada tenaga pendidik untuk kemudian dilanjutkan kepada siswa tunanetra. Untuk tahapan yang ketiga adalah tahapan pendampingan. Tahapan pendampingan memiliki tujuan agar perkembangan program dapat termonitoring dengan baik. Pada tahap pendampingan, kami memiliki tugas untuk menyiapkan segala keperluan pelaksanaan, seperti menyiapkan media Disabutun, Disaster Audiobook Tunanetra. Tahapan yang keempat adalah tahapan pelembagaan. Tahapan pelembagaan merupakan wujud keseriusan kami untuk memberikan sosialisasi mengenai pendidikan kebencanaan. Dan melalui tahapan ini, media Disabutun, Disaster Audiobook Tunanetra bisa berjalan secara berkelanjutan. Melalui tahapan implementasi tersebut dapat diketahui tingkat efektivitas dari penggunaan media Disabutun bagi siswa tunanetra, yaitu melalui hasil evaluasi yang telah kami lakukan melalui metode pretest dan post-test. Dari hasil post-test dan pretest dapat diketahui jika terdapat peningkatan hasil sebelum dan sesudah implementasi media Disabutun, yaitu dari aspek pengetahuan bencana, aspek pemahaman media Disabutun, aspek pemahaman bagi pendidik, dan aspek pengetahuan keruangan atau spatial knowledge. Dari penelitian yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan jika upaya pengurangan risiko bencana berbasis tunanetra harus terus dikembangkan karena mereka termasuk dalam kategori kelompok rentan bencana. Salah satunya perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Dari kami, bagi pemerintah, media Disabutun jika terus dikembangkan dapat memberikan manfaat di dalam dunia pendidikan tunanetra. Terlebih saat ini negara kita Indonesia sedang dihadapkan dengan bencana jenis non-alam yaitu COVID-19. Media ini dapat membantu dalam memberikan edukasi terkait pencegahan COVID-19 bagi siswa tunanetra. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan,